lucu terjadi saat seekor sapi berwarna putih hendak dibawa ke tempat penyembelihan hewan kurban di Desa Labu, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. Sapi tersebut mengamuk di tengah kerumunan warga. Kejadian ini membuat warga panik dan berlarian menyelamatkan diri. Puluhan warga berupaya mengejar sapi yang berlari ke arah perkebunan kelapa sawit. Namun upaya itu tidak berhasil. Malah sebaliknya, sapi itu mengejar warga yang ingin menangkapnya. Setelah 30 menit, sapi itu kembali ke lokasi penyembelihan hewan kurban, membuat warga kembali panik. Upaya pengejaran terus dilakukan warga. Sapi terus berlari hingga menabrak beberapa sepeda motor yang terparkir dan kembali masuk ke dalam hutan. Tidak berselang lama, akhirnya sapi berhasil ditangkap, namun lucunya ditangkap saat pulang ke rumah pemiliknya yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi pemotongan hewan kurban. Panitia kurban pun terpaksa menyembelih sapi berwarna putih itu di rumah pemiliknya dan barulah dibawa ke lokasi kurban dengan mobil pickup. Di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya, ini vibes-nya masih lebaran ya pemirsa, dan rayakan Idul Adha tahun 2026, Luwak White Coffee menyalurkan bantuan hewan kurban berupa 1 ekor sapi kepada Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang. Pemotongan dilakukan di hari kedua Idul Adha dan daging kurban dibagikan kepada masyarakat. Pemotongan hewan kurban bantuan dari Luwak White Coffee dilakukan di area belakang Komplek Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang. Disaksikan oleh warga, sapi dituntun menuju ke lokasi dan proses pemotongan berlangsung hikmat dengan diiringi doa bersama. Daging kurban selanjutnya didistribusikan kepada warga dan masyarakat sekitar. Untuk kesempatan Idul Adha ini, dari White Coffee mengamanatkan kepada kami, panitia dan pengurus MAJT, untuk menyembelih dan juga mendistribusikan daging sebanyak 1 ekor sapi. Terima kasih kepada White Coffee. Sebelumnya, Luwak White Coffee menyerahkan bantuan 1 ekor sapi kurban kepada pengelola Masjid Agung Jawa Tengah. Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Marketing Communication Manager Luwak White Coffee, Erni Firmianti, kepada Sekretaris Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, Kiai Haji Muhyiddin. Penyerahan tersebut juga disaksikan Direktur Pemberitaan iNews Media Group, Syafril Nasution. Pada hari ini kita bekerja sama dengan iNews dan Masjid Agung Jawa Tengah. Kita menyerahkan 1 sapi untuk mengikuti program dari Masjid Agung Idul Adha. Salah satu bentuk kepedulian dari PT Java Prima Abadi untuk masyarakat sekitar pabrik dan masyarakat pecinta kopi luwak. Selain di Masjid Agung Jawa Tengah, PT Java Prima Abadi juga memberikan bantuan hewan kurban ke sejumlah masjid lainnya. Penyerahan sapi kurban ini diserahkan bertepatan dengan hari pelaksanaan kegiatan program spesial Cahaya Hati Cahaya Indonesia, persembahan iNews Media Group MNC Group di Masjid Agung Jawa Tengah. Dari Semarang, Doni Marendra melaporkan. Merayakan Hari Idul Adha, pemirsa, relawan kemanusiaan Indonesia bagikan daging kurban ke kamp pengungsian Palestina di Yordania. Pembagian daging kurban ini karena minimnya bantuan internasional. Merayakan Hari Raya Idul Adha, relawan kemanusiaan bagikan daging kurban ke kamp-kamp pengungsian Palestina yang tersebar di Yordania. Minimnya bantuan internasional dan terdampaknya perang Iran dan Amerika Serikat, relawan kemanusiaan Indonesia bergerak untuk terus membantu para pengungsi Palestina. Pembagian daging kurban ini dilakukan setiap tahun oleh relawan kemanusiaan Indonesia. Selain itu, para pengungsi sangat memprihatinkan dan sangat membutuhkan bahan pangan, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kubu Roy Suryo CS meminta Kejaksaan Tinggi Negeri Jakarta menghentikan kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Kuasa hukum Roy menyebut jika Kejaksaan terus memproses kasus Roy CS, maka sama saja melanggar undang-undang.
Kasus fitnah ijazah palsu Jokowi masih berlanjut. Kali ini kubu Roy Suryo CS mendesak Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk segera menghentikan kasus tersebut. Kuasa hukum Roy Suryo dan Tifa Uzia, Refli Harun, menyebut kasus yang menyeret nama Roy dan Dr. Tifa tersebut tidak layak dilanjutkan. Refli berdalih, jika kejaksaan ngotot melanjutkannya, maka sudah melanggar undang-undang. Refli beralasan berdasarkan KUHP lama maupun baru, batas waktu pelimpahan perkara dari penyidik ke kejaksaan paling lama 14 hari. Sementara Polda Metro Jaya sudah melimpahkan berkas perkara sejak 12 Januari lalu. Refli menilai penanganan perkara masih menyisakan persoalan formil maupun material. Nah, menurut ketentuan pasal 138 KUHP yang lama, ayat 2, itu hanya ada waktu 14 hari untuk melengkapi berkas yang dimintakan oleh jaksa peneliti. Dan penyidik seharusnya mengembalikan berkas ini pada tanggal 8 atau 9 atau 10 Februari. Dan sekarang, kalau sekarang sudah tanggal 30 Mei, kita tidak tahu kapan berkas itu dilimpahkan dan diterima di Kejaksaan Tinggi, karena tidak ada statement. Lebih dari 80 hari, dan itu sudah menyalahi ketentuan pasal 138 ayat 2 yang memberikan waktu 14 hari. 12 Januari 2026, Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas laporan fitnah ijazah palsu Jokowi ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Berdasarkan petunjuk jaksa, pelimpahan berkas perkara kembali dilakukan pada Mei 2026. Kini bola panas ada di tangan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Apakah berkas perkara Roy Suryo CS sudah lengkap atau tidak? Apakah dikembalikan ke Polda Metro Jaya atau langsung dilimpahkan ke pengadilan? Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, mulai 1 Juli 2026 pemilik kartu SIM ponsel wajib melakukan registrasi dengan teknologi biometrik atau pengenalan wajah. Dan langkah ini dilakukan untuk mengurangi penipuan di ruang digital. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, temukan informasi terbaru lainnya di iNews.id, dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan sesaat lagi rekan saya Chamar Henda akan hadir dalam program iNews Prime. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan iNewsroom hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan memilih air mineral dengan kemasan tersegel sehingga lebih aman dan terlindungi bebas dari debu. Saya Herjuno Syaputra, sampai jumpa. Sudah berapa lama nomor ponsel Anda digunakan? Bersiaplah mulai 1 Juli 2026. Anda harus melakukan skema baru saat mendaftarkan kartu SIM ponsel Anda. Kali ini, registrasi dilakukan tidak dengan menuliskan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga, melainkan dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah. Dalam pelaksanaannya nanti, Komdigi akan bekerja sama dengan Dukcapil untuk mencocokkan data wajah, sehingga aman dan memudahkan masyarakat. Komdigi menyebut kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 ini untuk melindungi masyarakat dari kejahatan digital. Komdigi beralasan skema pengenalan wajah dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan digital yang selama ini kerap menggunakan nomor ponsel dan identitas palsu. Ini untuk apa? Again, ini untuk sesama operator seluler, konsumen, dan pemerintah itu saling melindungi. Melindungi apa? Bukan melindungi pemerintah, melindungi masyarakat, melindungi juga melindungi negara kita. Data OJK, Indonesian Anti-Scam IASC mengatakan bahwa sampai dengan April ini sudah 9,5 triliun dengan 548.000 laporan.